Pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkannya. Berikut beberapa kondisi dan keadaan pendidikan di Indonesia saat ini. Yang pertama, nomor 1, kesenjangan akses pendidikan. Pendidikan di daerah terpencil dan pedalaman masih sangat terbatas karena kurangnya infrastruktur dan sumber daya anak-anak di daerah tersebut. Seringkali kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, kualitas guru di Indonesia masih menjadi perhatian dengan sebagian besar guru memenuhi kualifikasi akademik minimum, tetapi masih memerlukan pengembangan profesional berkelanjutan. Program pelatihan dan pengembangan profesional tersedia untuk guru. Kurangnya sumber daya pendidikan sekolah di Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan tingkat ekonomi rendah, masih menghadapi kurangnya sumber daya pendidikan seperti buku, laboratorium, dan fasilitas belajar lainnya. 4. Kesenjangan kualitas pendidikan. Antara daerah perkotaan dan pedesaan masih sangat berbeda. Wilayah perkotaan umumnya memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah pedesaan. 5. Angka putus sekolah di Indonesia masih relatif tinggi, terutama di kalangan siswa dari keluarga miskin dan daerah terpencil. Yang keenam, peran teknologi. Teknologi memainkan peran penting dalam memodernisasi lanskap pendidikan Indonesia. Platform pembelajaran online dan aplikasi pendidikan telah merevolusi cara siswa belajar dan guru mengajar. Yang ketujuh, pemerintah telah melakukan beberapa upaya dan meningkatkan kualitas pendidikan, seperti menerangkan kurikulum baru, meningkatkan kesejahteraan guru, dan membangun infrastruktur pendidikan. Aliran empirisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman dan observasi. Empirisme percaya bahwa pengetahuan tidak dapat diperoleh melalui teori atau dogma, melainkan melalui pengalaman langsung dan observasi tentang dunia sekitar. Nah, adapun prinsip-prinsip dasar aliran empirisme, yang pertama pengalaman sumber pengetahuan, yang kedua induksi, yang ketiga observasi, yang keempat eksperimental, yang kelima keterbatasan pengetahuan, yang keenam penolakan terhadap dogma, dan yang ketujuh fokus pada fakta. Kemudian penerapan aliran empirisme dalam pendidikan di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain pembelajaran berbasis pengalaman, pembelajaran inquiry, penggunaan metode ilmiah, pembelajaran berbasis proyek, penggunaan teknologi, manfaat penerapan aliran empirisme dalam pendidikan di Indonesia, pembelajaran berbasis proyek, dan penggunaan teknologi. Yang berikutnya, manfaat penerapan aliran empirisme dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa, meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah, meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama dan berkomunikasi, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari aliran empirisme dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa, pembelajaran yang lebih nyata, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan keterampilan praktis, dan meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Adapun juga kekurangan aliran empirisme dalam pendidikan di Indonesia, yang pertama adanya keterbatasan sumber daya, yang kedua keterampilan guru, waktu dan biaya, keterbatasan akses, dan ketergantungan pada pengalaman. Kesimpulannya, penerapan aliran empirisme dalam pendidikan di Indonesia dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan menekankan pengalaman dan observasi, aliran empirisme dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Meskipun memiliki kelebihan, aliran empirisme juga memiliki kekurangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penerapan aliran empirisme dalam pendidikan di Indonesia perlu diimbangi dengan kesadaran akan kelebihan dan kekurangannya, serta upaya untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih berkualitas dan mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan.
Berdasarkan hasil analisis tentang penerapan aliran empirisme dalam pendidikan di Indonesia, berikut ada beberapa saran yang dapat saya sampaikan. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan kualitas guru, yang kedua pengembangan sumber daya, yang ketiga pengintegrasian aliran empirisme dalam kurikulum, yang keempat pengembangan metode pembelajaran, yang kelima evaluasi dan monitoring, dan yang keenam kerjasama dengan stakeholder. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih.